Kasem, Kasem, Ya Wan, Kasem. ya kenapa Wan? Kak, Kasem bisa mainin lagu birthday nggak kak? Pakai gitar kak? Waduh, enggak, Pak Budi kali ya? Nggak, Pak nggak Budi. bisa ya? Atau Indonesia juga juga nggak apa-apa sih karena hari ini teman kita ada yang berulang tahun. Aku baru serius kak, aku udah kan aku nggak tahu kak, aku lupa nih serius. Ini apa Grace ulang tahun hari ini. Ya Tuhan, aku nggak ngeh ya. Kak, saya udah tahu belum Kak sebelum Kak? Belum ya? Udah di grup. Oh udah. Ya ampun. Itu paling ketinggalan. Kok udah jadi pakar ya nih, pakar gitar nih. Koyuda, Ya, Koyud. ya Wan. Shalom Koyud. Kenapa? Eh, Shalom Koyuda. Salam, salam. Koyuda bisa mainin lagu Happy Birthday nggak Koyuda? Bisa lah. Bisa ya, oke. Minta tolong nih Ko Yuda, kita mau surprisein Ci Gresia nih, hari ini ulang tahun. Nanti kalau udah masuk ya kok. Oke. Oke, siap Ko Yuda. Udah cepat dah itu punya. Ci Gresia belum masuk kan?
Shalom, Papa Elman. Shalom, Bro Owen. Shalom semuanya. Papa. Nah, ya, Yuda, siapa Pak Yuda? Ku cintakan Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku peluk Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku peluk Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku peluk Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kaulah jiwaku. Ku peluk Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Ku cinta Kau Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku peluk Kau Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Aku rindu. Yesus, Yesus, Kau segalanya.
Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Kau segalanya Bapa. Kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Engkau. Engkau satu-satunya harapan dan hidup kami. Oh, terima kasih atas segala berkat-Mu hari ini. Terima kasih kesehatan, kekuatan, hikmat yang Kau berikan ya Bapa. Oh, rala shandi. Oh ya rala shandi. Oh, haleluya. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Oh, berkat-Mu Bapa tak habis-habisnya dalam hidup kami. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih segalanya Bapa. Tak habis-habisnya berkat-Mu dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami oleh Roh-Mu, oleh Roh Kudus. Kami boleh ada di tempat ini kembali malam hari ini dalam kelas bahasa Yunani bersama hamba-Mu, yaitu Bu Esti. Kiranya Tuhan hikmat, pewahyuan, pengertian terus tambah-tambahkan bagi hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarganya dan kehidupannya secara khusus. Dan kami pun demikian Tuhan, satukan hati, pikiran, roh kami, biar dalam proses belajar mengajar malam hari ini, kami boleh Tuhan mengerti, kami boleh mampu, kami boleh dikuatkan, kami boleh Tuhan mencerna dengan baik, kami boleh Tuhan menyimpannya Tuhan Yesus dalam pikiran kami, dan kami pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Dan kira juga teman-teman kami mungkin ada yang tidak enak badan, yang sakit, bermasalah, tolong mereka Roh Kudus, bebaskan mereka dari persoalan mereka malam hari ini. Biar kami boleh belajar dengan sukacita, dengan penuh kegairahan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji-puji nama-Mu Bapa, dan ampuni segala salah dan dosa kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan tetap bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Salam Besti, silakan ya Bu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Gracia. Happy birthday.
birthday, Kesha. Makasih Pak Yuda. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat Terima ulang kasih, tahun. Kes. Happy birthday, Desi Desia. Semua. Happy birthday Desia, birthday, panjang Gracia. umur dan sehat ya. Amin, amin. Sukses Dulu, jadi Bu. nomor 1 selalu. Amin, amin. Makasih. Semangat selalu ya, Ci. Oke, luar biasa. Happy birthday Gracia, sekali lagi panjang umur, semakin diberkati Tuhan, luar biasa ya. Saya pikir tadi yang ulang tahun Pak Elman loh. Hampir shock saya. Oke, Happy Baik, birthday Bapak dalam Ibu. Yunani apa, Bu? perkuliahan kita kembali ya. Tinggal 4 kali pertemuan lagi ya. Jadi ini pertemuan ke-12. Cuman apa ya Pak ya? Saya juga belum tahu tuh. Belum mencari tahu tentang happy birthday dalam bahasa Yunani. Tahu ya tulisannya doang mungkin. Oke. Ya. Baik, kita masih ada 4 kali pertemuan lagi, Bapak Ibu. Jadi 1 kali pertemuan yang minggu lalu karena sempat libur ya. Jadi mungkin nanti boleh dibantu untuk cari kelas pengganti. Sama kemungkinan Bapak Ibu di tanggal, kita kan berarti perkuliahan itu bakal berakhir di akhir April ya. Akhir April atau paling lambat. Nah, cuman karena akhir April itu kita akan kepotong juga dengan cuti Lebaran ya. Jadi mungkin paling mepet sekali itu adalah di awal Mei. Jadi nanti tolong diingatkan kembali sama semua dosen-dosen gitu ya. Awal Mei itu perkuliahan itu paling lambat udah selesai gitu sampai dengan UAS. Oke. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Soalnya Bu, libur panjang kapan, Bu? libur panjang nanti Bulan apa ya? Awal-awal Mei, Bu. Ya, minggu kedua lah, minggu kedua Mei nanti sampai dengan pertengahan Agustus tuh ya, atau awal Agustus ya. Karena kalau udah Agustus kan Bapak Ibu mulai masuk semester ganjil lagi ya. Jadi persiapan semester ganjil nanti di bulan Agustus. Ya, jadi ada waktu tuh libur panjang 3 bulanan lebih. Jalan-jalan Pak, kan menenangkan pikiran. Healing gitu ya dari tugas-tugas gitu. Kuliah ya boleh. Ya paling itu Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kan memang kalau setelah selesai semester genap terus mau masuk semester ganjil itu ada kurang lebih 2-3 bulan itu ya, liburnya cukup panjang. Tapi nanti masuk-masuk juga supaya nggak lupa lagi dengan mata pelajaran yang sudah dilalui. Jadi itu nanti tolong mungkin Sam atau Gracia atau siapa boleh bantu nanti untuk atur jadwal kelas pengganti ya. Untuk yang minggu lalu yang sempat libur, terus juga kita akan kena liburan lagi itu di tanggal 20 ya. 20 April karena itu juga cuti lebaran. Ya, cuti lebaran juga. Jadi tolong nanti disepakati dengan 20 April sampai kapan, Bu? informasinya sih tanggal 19 sampai tanggal 25 ya cuti lebaran ya dari pemerintah ya. Gitu kan. Jadi kemungkinan di situ perkuliahan juga akan libur ya, kelas juga akan libur. Oke, jadi nanti tolong diatur aja dengan dosen-dosen. Cuman ini memang belum saya sampaikan kepada beberapa dosen. Mungkin nanti awal April ya, sekitar awal April mungkin saya akan sampaikan. Jadi karena memang di akhir April itu ada kemungkinan libur yang cukup lama atau cukup panjang. Jadi tanggal 20 itu jauh-jauh hari mungkin bisa diatur untuk kelas pengganti ya, khususnya untuk bahasa Yunani 2, kelas bahasa Yunani 2 ini. Terus ya itu. Jadi karena minggu lalu kita ada sempat cuti lebaran, libur ya.
itu juga belum diganti. Nanti tolong diatur waktunya. Kemudian tanggal 20 April juga nanti lebih cepat lebih baik kalau misalkan ada kelas kosong supaya nanti bisa diganti. Supaya kita nanti selesainya tepat waktu gitu ya, nggak molor. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada waktu yang Bu, sempat. suaranya kok lembut banget, Bu? Oh, masih lembut kah Pak? Akhir bulan. Oh, aduh, iya ya maaf ya. Coba sebentar ya. Oke. Cek 1, 2, 3 masih kecil Pak. Oke, siap. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu, nanti tolong diatur waktunya untuk kita atur kelas pengganti supaya nanti kita tidak molor, dan juga saya juga punya waktu untuk memeriksa berbagai macam tugas dan juga yang pastinya UAS gitu ya. Jadi itu saja dulu. Oke, hari ini kita tidak ada kuis ya, cuman hari ini kita mau sama-sama membaca ya, membaca kitab Bapak Ibu kan udah lama ya. Jadi biar nggak lupa gitu ya, biar nggak lupa juga huruf juga kalimat gitu ya. Jadi karena kemarin udah sering dan juga banyak kita vocab dan juga apalagi ya, dan juga sudah banyak kuis. Jadi hari ini kita mau membaca kitab ya, terutama kitab Yohanes. Oke. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-19 ya, kita baca. Nanti saya akan tunjuk ya, ini sekedar refleksi aja gitu ya. Jadi sembari kita mengingat ya dan juga melatih kelancaran. Oke, kelihatankah Bapak Ibu semuanya? Oke, mungkin ada yang menjadi relawan. Siapa yang mau pertama kali baca Yohanes pasal 19 ayat yang pertama? Silakan di-unmute. Yohanes pasal 19 ada di layar. Ada yang mau menjadi relawan pertama? Kalau nggak ada saya tunjuk. Ya, saya coba aja, Bu. Oke, boleh Pak Elman. Belajar, Mbak. Iya, Sok berani aja nih, sok berani, Bu. berani aja dulu ya Tolong Pak ya, salah dibetulin ya, Bu, ya. belakangan. Iya, betul. Oke Pak, silakan Pak. Yohanes 19 Aduh. ayat 1. Tote, Hmm. oun, Hmm. ega, ben. Ulangi Pak. Tote, Egaben atau Elaben? oh iya, lambda ya, Bu ya. Iya, betul. Elaben, elaben, Bu. Elaben, betul. Lalu? Ya, elaben, elaben. Oh, Pilatos. Ya, Hopilatos ya Pak ya, karena di atasnya itu adalah tanda hembus kasar, jangan lupa. Kalau yang tanda hembusnya dibalik. Ya, 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 ya. Ya, oke, Ton, lanjut. ton, ton, ton Hmm. in sound. To in sound. Yesoun. Ini eta. In sound. Ya, Yesoun. Betul. Yes, sound. Lanjut. Kai, Dua. Hmm. kai, 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 emastigos Ya, Kai ya, Bu. Emastigosen. Siap, betul. Ya, emastigosen ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Elman. Ya, Bu. Mantap. Ya, Oke, Bu. nomor ayat yang kedua. Silakan. Siapa yang mau menjadi relawan? Berikutnya. Ya, nyobain. Oke, Cobain ya, Bu. silakan Fari. Yo. Kai
hoistratiotai Mm-mm. plesantes Mm-mm. stepanon X apa tuh? Ya. Akan on Mm-mm. RPTkan Mm-mm. auto T Mm-mm. apa itu teh? Apa ya itu? Lupa. Apa itu? Kepale ya. Yes. Kepale Kai, taunya Mm-mm. Kai Bu. Kai Himation Yes. por porporus Ulangi, apalagi tuh? Porporus porporus ya. Porturun. Oh, porporun kan Mm. S Bu. Ini omega. Omikron bukan S, bukan sigma. Oh ya, porporun ya. Ya. Porporun peribalon Yes. auton. Mantap. Oke. Ah, beres. Oke, lanjut. Ayat yang ketiga. Silakan. Coba Bella. Bu, coba Bu. Oke, Bina silakan. Tapi PPT Ibu sebenarnya masih belum kelihatan ke aku karena mungkin jaringanku ya. Tapi aku pakai Alkitab sendiri ya, Bu ya. Di aplikasi udah buka. Oke, boleh. Oke, soalnya masih gelap nih di sini. Oke, Kai elegon, saire, basileu, ton, Ulangi lauda. pelan-pelan. Yohanes 19 ayatnya yang ketiga. Oh iya, sama nggak sih Bu yang di Alkitab di sini? Aku yang pakai yang NEB ya loh Bu. Yang N? Yang NEB. Soalnya di layar aku masih hitam tuh jaringan aku ya. Kamu pakai yang aplikasi apa? Iya Alkitab. Cuman di Alkitab itu kan ada terjemahan. Terus aku pakai yang ini yang cari yang Yunani. Terus tapi yang terjemahan yang NIV. NIV. Oh, kamu pakai yang Textus Receptus Pars itu aja. Hmm. Emang Versi yang itu. iya, itu yang terdownload di HP kemarin. Kalau yang NEB itu beda. Pakai Oh, yang Textus Receptus. coba. Ya. Bentar ya Bu ya, sebentar. Oke, Bina sambil cari dulu ya, nanti yang Ini lain. udah kelihatan kok Bu. Aku mau Oke. coba Bu. Nggak menyerah. Oke, yang ketiga ini ya. Ya. Aku udah degannya Bu ya. Takut salah. Oke. Kai Kai Ersonto ya. Kai Ersonto pro Hmm. pro iya. Kai Ersonto pros auton Kai elegon Saireho Basileus ton Loudaion Kai Iodaion, bukan lo. iya Lou iya Loudaion Kai Iodaion, Edidosan bukan lo. Auto mana oh iya Itu I Iodai ya, iya iota. iya oke Iod gimana tadi Bu Iodaion gitu ya Hmm. Kai Edidosan Auto Rapismata. Rahpismata. Ya, Oke, mantap. oke Bu. Oke, selanjutnya ayat 4. Silakan. Coba ya Bu. Boleh. Aduh Bu, mencoba lah nggak salah. Ya, Bu. Enggak. Excel 10 gitu ya. Excel 10 paling bentar Bu ya. Paling exoho pilat kai PG auteus
Autois. Auto. Ya, auto. Autois. 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 Ideago. Uwein. Auton. Bumin. Umin, sorry, Ya, sorry. Aumin. ya, Bumin. Auton. Itu ini ya, sebentar ya, ini apa ya? EXO ya. EXO, ya. Ina Gote, Oti, Note. Jote, ya, Oti, Note. ya, Yes. Oti, Audemian, Aitian, Yes. Europisco, and Auto. Itu Eurisco. ya, Episco. Betul. Eurisco and Auto. Aduh, itu lupa. Ya. Itu R ya. Oke. Aduh, betul. Ya, betul. Ya, Bu ya. Aduh, amin. Oke. Mantap. Yang lain? Ada 5. Coba Bu, coba saya Bu. Oke. Monggo, Pak. Exceloen, on, ho, insos, exo, topon, ton, akan tinon, stetanon, kaito, poroupon, imasion, kailege, autois, idoho, antropos. Yes, Anthropos. Thank you. Mantap. Oke, ayat 6. Yang lainnya? Saya coba Bu ya. Oh, Boleh. yaudah. Saya nggak usah Ya. kebagian apa-apa. Oke, masih banyak. Tenang, Pak. Ote aun, eidon, Mm-mm. auton, Mm-mm. oi, Mm. Shireis, Yes. Kai, Oi, Ya. Uperetai, Ekrau, Lauson, Ekraugasan. Logason, Ya. Leikontes, Ya. Stauroson, Mm. Stauroson, Legei, Autois, Ho, Pilatos, Mm. Labete, Auton, Umeis, Kai, Mm. Staureo, Staurosate, Ya. Elo, Yar, Auk, Ego. Ego, Ya. Yar, Auk, Notiar. Egogar. Gamai. Egogar, Ya. and Auto, Aitian, Egogar. Aitian. Ox. Erisco, and Auto Aitian. Ya. Mantap. Oke. Masih ada. Lanjut. Silakan. Bu tadi tuh kitab apa ini Yohanes 9 ya? Yohanes 19. Yuk, Pak Yuda. Apekritesan, Mm-mm. auto, owi, iodaioi, Yodayoi. hemes, nomon, exomen, kai kata ton, nomon, Yes. nomon, otele,
Opeile. Opele, sorry. Opele, Ya. apotanein, Yes. hoti ya Bu itu? Hoti nggak? Ya, hoti, betul. Hotivion, Huion. hoti kan? Hoti Oh, huion. enggak, maksudnya hoti ya? Ya, itu hoti betul. Hoti huion. Ya. Hoti huion. Oh, kalau yang i berarti depannya ya Bu? Oke. Ini Pak Yuda nomor Teon, berapa? Bu, saya ayat 8 ya, yang dikit. Heauton, epoiesen, Epoiesen. Mantap, udah. Epoiesen. Sip. Nah, ayat 8, yuk. Bu Astrid. Ayat 8. O-T-O Knovo, bacanya susah banget. Pilatos. Apa itu? Tauton, yes. Tauton, logon, malon, Epobete, yes. Ini tadi dibaca bukan exosen ya, tapi Exosen, ekousen. ya. Ekousen. Not X, echo. Exo. Ya, ekousen, mantap. Kasih, karena ekousen dan exosen itu beda ya. Iya. Apa dengan X gitu. Oke. Ayat 9. Yuk, yang lain siapa? Bu coba ya Bu. Boleh Bu Nam. Kai den Eselten. and Eselden Ya. itu itu apa namanya? Ini Bu ini apa Bu? Praitorion. Praitorion. Manin. Palin. Ya. Kai. Neyei. Reggae. Ya. Tu in road. Ieso. Maden. Ya. Tuh Yeso. Banyak banget. Poten. Pelan-pelan Bu. Or. Apa Bu? Poten eisu. Ode. Oke. Inovelus. Hode. Ya. Hode. Inovos. Unrock. No. Iesos ya. Iesos. Anokpioin. Apokrisin. Po. Apo dulu. Apokrisin. Krisin, ya, betul. Apokrisin. Edoken. Ini apa? Hah? Auto. Ya, mantap. Ayat 10 Bu, mencoba Bu. Ya, monggo. Ayat 10. Legei, oun, auto, ho, pilatos, emoi, ou, laleis, ou, oidas, oti, exousian, Yes. exo,
Apolusai, C. Kai, Exousian, Exo, Stauposai, C. Taurosai. Stauposai, No, C. bukan po. Stauro. Ro. Ini Oh, ro. Stauro. Ya. Staurosai, C. Ya, bentar. Oke, yang seperti X ini beda ya. Exosian dengan exo ini bukan exo tapi eco. Gitu ya. Jadi dia berbeda. Dia exosian eco, betul. Oke, nomor 11. Silakan. Ada yang lagi? Yang terakhir. Katanya tadi Owen tuh. Awan, monggo Awan. Mana Awan? Oh, nggak ada saya aja, Bu. Suaranya kedengaran. Cek. Kedengaran. Wan, mau nggak, Wan? Dapat nilai, Wan? Awan suaranya nggak ada ya. Ya. Tadi di chat Owen mau 11 katanya. Hilang dia. Oke, Pak Hio aja. Coba. Coba ya, Bu. Apekrite, berkite auto, insos, Yesus. Yesus, Yesus, ya, Yesus, ekes ya, ekses, ekes, exosian, kat, itu kat ya Bu, itu T ya? Ya, itu kat. Emo, Audemian, me, N, Dedomenon, soy, Anopen, dia, Toto, Ho, Parados ya benar ya? Ya. Oh, bukan Panadol ya. Me, soy, me, sofa, Amartian, Ese. Amartian Eke. Eke ya, itu K ya. Amartian Eke. Hamartian Eke. Yes. Oke. Mantap. Oke, sudah habis. Ya. Oke, jadi ini buat apa ya namanya? Pemanasan lagi. Oke. Awan nanti kita coba lagi ya kalau ada. Oke. Nanti masih ada latihan, tenang. Nanti kita sambil coba nilai UAS. Enggak. Itu enggak diambil nilai UAS atau nilai UTS ya. Jadi itu buat pemanasan lagi Bapak Ibu. Buat pemanasan lagi untuk kita pelafalan gitu ya. Jadi kan udah lama gitu ya. Jadi biar sambil mereview huruf-huruf juga pelafalan bunyi gitu ya. Dan juga semakin lancar lagi nanti. Oke, kita lanjut ke dalam materi ya Bapak Ibu. Nah, kemarin saya akan mau sedikit mengulang tentang bentuk perfect ya. 2 minggu lalu kita kalau nggak salah belajar untuk perfect, indikatif dan participle. Cuman minggu lalu itu agak sedikit garis besarnya gitu ya. Jadi pertama-tama untuk summary dan garis besar yang ada. Cuman hari ini saya mau jabarkan beberapa poin penting nanti yang perlu diketahui di dalam bentuk tense perfect dalam modus indikatif dan nanti kalau keburu participle. Cuman kita fokus di perfect indikatif ya, tense perfect dengan modus indikatif. Ya. Oke, yang perlu kita ketahui di dalam bentuk tense perfect ya, kita sudah belajar tense di dalam modus indikatif, present, terus imperfect, terus tense aorist ya, first aorist dan second aorist, terus apa lagi? Future ya, dan terakhir ini adalah perfect gitu ya. Karena kemarin kita sudah melihat kepada bentuk modus participle dan sekarang yang belum pernah kita bahas di dalam modus indikatif itu adalah tense perfect. Jadi saya mau sedikit mengulang di dalam tense perfect dalam modus indikatif terlebih dahulu, baru nanti kita ke dalam bentuk participle-nya karena ini nyambung. Oke.
Nah, ini ya untuk summary ataupun untuk pola dalam tense perfect itu dia harus punya reduplication ya atau penggandaan. Terus setelah itu ada pangkal kata atau stem. Nah, kemudian indikator utama dalam sebuah tense perfect itu ada penambahan konsonan kapa. Itu. Terus yang ketiga adalah penambahan konsonan kapa, baru setelah itu adalah akhiran. Ya, akhiran dari bentuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga, singular ataupun plural. Nah, dalam contoh ya, dalam contoh ini kata yang digunakan selalu adalah luo, gitu ya. Jadi dimulai dengan kata yang paling simple ya. Bentuk luo itu adalah di dalam tense present, ya, aktif, indikatif. Oke. Lalu bagaimana kita akan mengubah ke dalam pola atau tense perfect aktif indikatif orang pertama singular. Nah, jadi kuncinya ya atau polanya harus ada pengandaan ya atau reduplication itu sendiri. Reduplication di dalam bentuk tense kata luo itu reduplicationnya le gitu ya. Kenapa mesti le gitu atau penggandaannya harus bentuknya itu le gitu. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu kenapa reduplication-nya itu atau penggandaannya itu harus le di dalam kata luo gitu ya. Kemudian stem atau pangkal katanya sendiri dari stem pangkal kata luo itu adalah lu gitu ya. Stem pangkal katanya yaitu lu ya. Kemudian jangan lupakan bahwa indikator utama dalam sebuah tense perfect itu harus disisipkan konsonan kata setelah pangkal kata. Oke, baru setelah itu baru akhirannya. Akhiran dari orang pertama. Maka dalam bentuk tense perfect aktif indikatif orang pertama singular atau orang pertama tunggal itu menjadi leluka. Oke, leluka bentuk dari perfect aktif indikatif. Perfect aktif indikatif orang pertama singular. Ya, itu dulu rumusnya. Ya, jadi pahami bahwa pola dalam sebuah bentuk tense perfect itu adalah reduplication penggandaan, setelah itu ada pangkal kata, ya, terus setelah itu ada penambahan dari konsonan kata, ya, dan terakhir baru ending dari bentuk orang pertama, kedua, dan ketiga tunggal ataupun jamak. Ya, nanti kita lihat akhiran di dalam bentuk tense perfect aktif indikatif. Itu dulu yang mesti kita ketahui tentang pola dalam tense perfect. Ya, setelah itu nanti ada perubahan yang likak-likuk gitu ya, atau yang banyaknya itu urusan kedua gitu ya. Yang penting kita pahami dulu polanya di dalam tense perfect dengan modusnya masih indikatif ya, belum partisipal. Jadi sama seperti yang sudah-sudah, nanti kalau berubah ke dalam tense modus partisipal itu kita sudah tahu dan tidak akan berubah jauh karena pola atau modus dari indikatifnya kita sudah ngerti. Oke, itu untuk bentuk tense perfect aktif indikatif orang pertama singular ya. Polanya seperti itu. Jadi ingat, ada penggandaan, ada pangkal kata, ada konsonan kapa disisipkan, kemudian baru akhiran. Nah, kita pengen tahu bentuk dari tense perfect aktif indikatif itu sebenarnya di dalam bahasa Yunani apa sih gitu ya. Tense perfect kembali lagi mengingatkan, tense perfect merupakan tense di dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan yang sudah penuh. Gitu ya. Berarti kalau tense perfect maka kita selalu mengingat bahwa di dalam tense perfect atau kalimat perfect nanti kita temui itu menyatakan suatu tindakan yang penuh atau selesai atau sudah rampung atau sudah tercapai. Gitu ya. Yang dibuktikan dengan satu kondisi atau akibat dan dampak yang masih
terasa sampai dengan saat ini. Jadi intinya gini, tense perfect itu adalah satu tindakan ya atau kegiatan yang sudah selesai atau yang tercapai. Tetapi secara akibat dan dampaknya itu masih terasa sampai dengan saat ini. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, gitu ya, yang dia bilang it is done, gitu ya. Sudah selesai, tentang kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk semua umat manusia itu sudah selesai di atas kayu salib, gitu ya. Pengorbanannya sudah selesai. Tetapi dampak keselamatan yang diterima sampai dengan kita sampai sekarang ini masih terasa. Gitu ya. Itu merupakan bentuk dari tense perfect active indicative, tetelestai, gitu ya, di dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian di dalam bentuk dari tense perfect itu dia juga punya 3 gagasan penekanan. Ya, yang pertama disebut dengan perfect intensive. Perfect intensive itu lebih kepada gagasan yang memberitahukan bahwa masih terdapat dampak dari perbuatan di masa lalu. Yaitu bentuk daripada perfect intensive atau penekanan atau gagasan tentang di mana ada dampak gitu ya, masih terdapat dampak dari suatu tindakan atau perbuatan di masa lampau. Itu yang tadi, gitu ya, yang dibilang it is done tadi. Dampaknya masih bisa dirasakan oleh orang sampai dengan sekarang. Gitu. Meskipun tindakannya itu ada di masa lampau, meskipun tindakannya itu sudah selesai di masa lampau. Kemudian yang kedua itu gagasan tentang perfect konsumatif. Ya, perfect konsumatif itu merupakan tindakan yang terselesaikan. Nah, tindakan yang terselesaikan atau tindakan yang bisa dibilang saat ini sudah selesai, gitu ya. Yang secara kegiatan atau tindakan itu sudah selesai di saat ini. Itu perfect konsumatif. Nah, gagasan yang ketiga itu adalah perfect dramatis. Merupakan satu tindakan yang ditujukan sebagai satu realita. Itu disebut sebagai gagasan tentang perfect dramatis. Oke, saya pikir ini cuma untuk pengetahuan aja gitu ya, tapi di dalam nanti kita ketemu kalimat, saya pikir dia nggak terlalu terpakai gitu ya. Ini hanya untuk mengelompokkan saja bentuk gagasan dari sebuah kalimat itu masuk ke dalam perfect intensive, konsumatif, atau dramatis. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ada beberapa ciri khusus di dalam tense perfect, gitu ya. Saya pikir ini ada di dalam Ray Summers juga gitu. Cuman kalau di dalam Ray Summers itu kan lebih kepada bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ada contoh-contoh yang nanti juga mungkin nggak terlalu ada di dalam Ray Summers. Nanti boleh dicatat oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi ciri khusus dalam tense perfect ya dari pola yang tadi pertama ya, di dalam slide pertama tadi tentang pola dari tense perfect ada apa aja? Reduplikasi atau penggandaan, pangkal kata, kemudian penambahan konsonan kapa dan akhiran dari bentuk orang pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Nah, ciri khusus yang ada dan perlu di-note dalam tense perfect itu adalah tentang reduplikasi atau penggandaan. Tadi, kenapa luo di dalam tense present, gitu ya, reduplikasi atau penggandaannya itu menjadi le. Harusnya kalau misalkan digandakan itu sama ya, lulu gitu ya. Karena sama-sama ibarat kata digandakan gitu, yang namanya digandakan pasti nggak jauh berbeda gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam reduplikasi atau penggandaan di dalam tense perfect ada beberapa hal atau beberapa variasi. Tapi yang pertama tentang pengulangan konsonan awal pada pangkal kata itu ditambahkan dengan vokal E di antara kedua konsonan. Oke, jadi maksudnya gini. Jadi untuk reduplikasi gitu ya di dalam suatu kata ya tadi kata luo
itu diulangkan. Jadi konsonan awal dalam sebuah kata atau pangkal kata itu diulangkan, ya. Kemudian ditambahkan vokal epsilon. Contohnya makanya tadi kata luo, ya. Kata luo tadi, ya. Ini kan konsonan awalnya adalah L, ya. Ini stem katanya luo. Stem katanya itu adalah lu. Ya. Oke. Nah, di dalam bentuk penggandaan atau reduplikasi tense perfect itu, maka dia harus diulangkan lagi. Konsonan awalnya, ya, konsonan awal dari lu itu adalah L, lambda. Dia harus diulangkan lagi, ditaruh di depan. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan vokal E. Maka menjadi le. Gitu. Itu namanya reduplikasi. Jadi dari mana asal reduplikasi? Dia dari konsonan huruf pertama. Gitu. Atau huruf pertama dalam sebuah kata itu diulangi, kemudian ditambahkan vokal E. Itu dasarnya, gitu ya. Jadi ingat, ini kita belajar variasi yang pertama dasar dulu. Karena ada variasi-variasi lainnya. Gitu. Jadi itu dasarnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat, intinya yang pertama adalah di dalam reduplikasi atau penggandaan, dia konsonan awal gitu ya, atau huruf pertama gitu ya, dalam sebuah kata itu diulangi atau ditulis ulang. Kemudian setelah itu ditambahkan epsilon, vokal epsilon, bukan vokal-vokal yang lain, dalam hal ini vokal epsilon. Kemudian baru stem katanya, kemudian baru indikator utama tadi, ya, penambahan kappa, konsonan kappa, baru akhir di leluka. Jadi inilah yang disebut reduplikasi. Asalnya dari mana? Asalnya tadi dari pengulangan huruf pertama atau konsonan pertama, kemudian ditambahkan epsilon, dan jadilah reduplikasi. Itu prinsip pertama, prinsip dasar di dalam sebuah penggandaan di dalam tense perfect. Oke. Lanjut. Nah, contohnya ya, ada beberapa contoh. Bu Esti, maaf sebentar dipotong. Iya, boleh. Bu, itu kan luo ya Bu ya. Mm-mm. Konsonannya yang awal dulu kan itu kan huruf lambda. Ya. Iya, betul. Ya, gitu kan. Nanti ada ditaruh di tengahnya kan. Ya, udah di tengah ada lambda lagi. Nah, yang ininya dapat dari mana, Bu? Yang mana, Bu? Kak. Kak ini. Yang ini. Ya, yang kappa itu tadi menunjukkan tentang indikator dari indikator utama dalam sebuah tense perfect. Jadi tadi selain kan di dalam pola pertama, di dalam set pertama, pola daripada membentuk tense perfect adalah reduplikasi, gitu ya, atau penggandaan. Ya, ada reduplikasi. Ya. Kemudian setelah itu ditambah dengan pangkal kata. Setelah itu, nah ini juga yang merupakan ciri dari tense perfect, yaitu penambahan konsonan kappa. Jadi K itu ada karena memang dia indikator utama dari suatu tense perfect, selain reduplikasi. Baru kemudian akhiran. Ya Bu ya? Yes. Kalau jadi dia disisipkan. Yang A-nya itu dari mana, Bu? Yang alfa. Nah, yang A ini dia itu asalnya nanti dari akhiran. Kayak misalkan bentuk present aktif indikatif kan akhiran orang pertamanya O, ya, kemudian orang keduanya ace, orang ketiganya A, gitu ya. Nanti untuk bentuk perfect itu dia, untuk bentuk perfect aktif, ya, orang pertama itu akhirannya A. Untuk bentuk tunggal ya. Untuk bentuk tunggal itu akhirannya A, terus orang kedua untuk tunggal itu akhirannya as. Untuk bentuk orang ketiga tunggal itu akhirannya E atau N. Atau EN, gitu ya, bisa ditambahkan. Ini untuk tunggal atau singular.
Pasti singular kan, Bu? Yes, makanya dia untuk bentuk orang pertama akhirannya A kan? Oh, itu rumus Gitu. yang dulu kan ya, Bu ya? Yang dulu. Iya, betul, Bu. Ya, bisa deh, Bu, sekarang. Nah, Itu harus tapi ingat. dia berubah menjadi A karena memang tense perfect. Gitu dasarnya dari situ. Wah, berarti harus ingat rumus yang dulu lagi ya, Bu ya? Iya, Bu. Jadi sebenarnya rumus yang bentuk present aktif indikatif orang pertama singular, dua singular atau nanti orang keberapa gitu ya. Dia akan berubah mengikuti tensesnya. Itu yang akhirnya dia punya akhiran di dalam sebuah kata kerja, itu dia punya banyak akhiran gitu ya di dalam masing-masing tense-nya. Kayak misalkan imperfect kan dia akhirannya berbeda gitu ya. Terus tense aorist juga akhirannya berbeda. Kayak gitu. Kalau upsilon dari mana, Bu ya? Upsilon ini? Ya. Ini kan pangkal katanya, Bu. Pangkal kata dari luo. Sorry, Bu. Nah, Tapi yang di sini cuma O aja ya, Bu ya? Omega. Betul. Omega aja yang hilang karena kan omega ini milik dari tense present aktif. Ya, present aktif ya. Ngerti Bu sekarang. Dari tadi kan bingung gitu ya. Ada penambahan ini. Iya. Kalau begitu Bu harus ingat rumus yang kemarin-kemarin ya, Bu. Iya, minimal gini Bu, minimal sebenarnya tahu polanya aja dulu. Gitu, pola yang tadi pertama. Jadi kalau akhirannya di sini kan memang kadang orang banyak tidak hafal gitu ya. Karena memang terlalu banyak. Satu tense aja itu terdiri dari diatesis gitu ya. Ada aktif, middle, pasif itu juga beda-beda gitu ya. Nah, memang saya menyarankan sebenarnya lebih untuk bentuk akhirannya nanti tinggal lihat aja di dalam tabel. Biasanya kan dia di dalam Resummers juga pasti selalu ada kasih tabel itu. Tapi kalau pola dalam tense-nya kita sudah tahu, sebenarnya cara melihat akhirannya nanti kita yang gampang karena kita tahu polanya. Oh, di dalam tense perfect dia ada reduplikasi, ada pangkal kata sama ada sisipan konsonan kapa. Nah, A-nya pasti udah milik daripada akhiran. Gitu. Berarti kita mesti tahu aja ya, Bu ya. Polanya dulu. Jadi kalau memang ininya bentuk orang pertama, orang kedua atau ketiganya tidak mau dihafalkan sih, paling sistem saya itu lebih kayak tahu bentuk polanya dulu. Tapi kalau mau dihafalkan lebih lagi secara sebuah tenses itu ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Jangan deh, Bu, udah mumet. Yang penting ada penambahan ini ya, Bu ya, Yang penting di dalam tense perfect itu dua indikator utamanya, ada reduplikasi sama konsonan kapa. Gitu. Sisanya mereka sama di dalam semua tense. Ya tadi bingung, ini kok ada kapa dari mana? Dari tadi. Ya. Ngerti deh sekarang, Bu. Makasih, Bu. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa kenapa saya highlight tentang ciri khusus di dalam tense perfect ya, karena memang ada banyak nanti di dalam tense perfect karena perubahannya udah semakin jauh ya, Bapak Ibu, di dalam tense. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat beberapa di minggu-minggu pertama, minggu kedua, dan sampai kita udah belajar aorist kemarin, gitu ya, atau modus partisip, sebenarnya tense perfect ini adalah tense paling terakhir karena bisa dibilang dia menunjukkan satu tindakan atau kegiatan yang sudah selesai. Jadi kita belajar tense present, imperfect, gitu ya, future, terus kemudian aorist, baru setelah itu perfect terakhir. Nah, Bapak Ibu bisa lihat perubahan polanya di dalam sebuah kalimat atau tense katanya itu semakin jauh, gitu ya, karena mereka punya ciri khususnya sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah tense perfect, ya, di mana mereka punya indikator utama atau ciri khusus utama di dalam tense perfect itu ada reduplikasi. Nah, inti dalam reduplikasi itu nanti ada beberapa variasi atau beberapa catatan yang perlu kita ketahui di dalam reduplikasi atau penggandaan, gitu ya. Karena tidak semua nanti Bapak Ibu akan melihat seperti penggandaan atau reduplikasinya tadi itu selalu le, gitu ya. Atau misalkan ya selalu le, gitu ya. Itu enggak selalu kayak gini, gitu ya. Jadi kita perlu tahu beberapa, yang penting dasar utamanya ini seperti ini. Ya, dasar utama di dalam reduplikasi seperti ini. Jadi ingat kembali bahwa di dalam reduplikasi atau pengandaan, huruf pertama atau konsonan pertama itu diulang, kemudian ditambahkan vokal E.
baru setelah itu pangkal kata. Dan baru yang ketiga itu kita tambahkan konsonan kapa sebagai bentuk indikator dari tense perfect, baru akhiran. Oke. Nah, ada beberapa contoh yang kita mau lihat contoh kata gitu ya, yang mengalami reduplikasi. Nanti kita lihat contoh beberapa kata ya. Salah satu contohnya selain tadi luo menjadi leluka ya. Nah, ini pistewo. Bentuk pistewo itu dari tense present ya. Pistewo menjadi bentuk perfect aktif indikatifnya pepisteuka. Oke, kita lihat, kita bedah di sini ya, Bapak Ibu. Ingat, pistewo ini adalah bentuk dari tense present aktif indikatif orang pertama singular. Oke. Ingat bahwa reduplikasi atau penggandaan itu dia harus mengulang konsonan pertamanya. Di sini diulang. Oke. Ini pisteu, sorry. Ya, huruf konsonan pertamanya diulang, ya. Kemudian ditambahkan vokal e, baru setelah itu di sini pisteu itu adalah pangkal kata. Kelihatan ya pakai merah ya. Nah, yang kedua ini pisteunya itu adalah pangkal kata. Oke, kaknya ini konsonan kapa. Penambahan dari indikator utama dari tense perfect. A itu adalah akhiran dari orang pertama tunggal. Jadi, bentuk dari pistewo di dalam tense perfect aktif indikatif orang pertama tunggal adalah pepisteuka. Oke. Dia hanya selalu mengulang bentuk pertamanya atau huruf pertamanya, baru setelah itu dia tambahkan huruf vokal e, setelahnya pangkal kata, terus tambahkan konsonan kapa dan akhiran. Contoh kata pertama gitu ya. Kata lainnya klino. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa yang mungkin berbeda gitu ya. Nah, itu yang nanti ada beberapa catatan khusus, Bapak Ibu. Klino. Ya, bentuk tense klino itu menjadi klino di dalam tense present aktif indikatif ya. Ya. Mengubah atau diubah ke dalam bentuk tense perfect, dia menjadi keklika. Ya, keklika. Nah, ini hilang, gitu kan? Padahal di sini sebenarnya stem dari klino itu, stem daripada klino itu adalah clean, gitu ya. Tapi yang benar di sini yang masih sama, ya, yang masih sama itu adalah ingat pengulangan huruf pertama K, kemudian ditambahkan epsilon, ya, baru setelah itu konsonan. Tapi di sini n-nya hilang, gitu ya. Nanti ini case khusus. Khusus nanti yang kita lihat. Setelah itu nah, grapo, kata grapo. Ini maksudnya salah ini ya. Ini harusnya dia gegrapa. Ini harusnya dia gegrapa bukan gegrapo di dalam tense perfect. Jadi di dalam tense perfect nih dia harusnya gegrapa. Nah, kenapa dia di sini tidak melibatkan kapanya? Karena nanti kita di sini akan lihat lagi case khusus. Oke, ini ada di catatan berikutnya. Nah, ginomai, ya, ginomai itu juga sama, gitu ya. Dia case khusus. Nanti ada catatan di berikutnya. Tapi lihat kalau Bapak Ibu lihat
pengulangannya atau reduplikasinya huruf pertama dia tetap cantumkan gitu ya. Kemudian baru setelah itu ada penambahan epsilon ya. Ginomai ya. Ginomai kenapa menjadi gegona gitu ya? Karena pangkal kata daripada ginomai itu adalah gon. Tidak ada penambahan kapak di dalamnya, harusnya kan kalau tadi kita lihat ke dalam pola harus ada penambahan konsonan kapak ya. Harusnya kan jadi gegonka gitu ya. Nah, tapi kenapa tidak ada? Karena tadi case khusus. Nah, dia langsung kepada bentuk akhirannya. Oh, itu juga i-nya hilang ya, Bu ya? Iya, kan dari ginomai ya ke bentuk tense present aktif indikatif ya. Dia karena ginomai itu tadi pangkal katanya dia adalah gon. Pangkal katanya. Jadi bukan gin gitu ya, tapi gon. Oh ya ya. Oh, berarti ini ada perubahan ya, Bu ya? Memang Betul. pangkal kata Kayak ya. ginosko. Ya. Kayak kata ginosko itu kan berbeda jauh ya. Pangkal katanya itu adalah gino. Nah, gitu. Jadi kita perlu tahu bentuk pangkal katanya. Jadi memang ada beberapa yang pangkal katanya berbeda. Nanti paling itu nggak banyak sebenarnya, tapi itu nanti akan saya kasih catatan khusus gitu ya di dalam pangkal kata. Salah satunya itu adalah ginomai. Kenapa menjadi gegona? Tadi penjelasannya karena reduplikasinya tetap huruf konsonannya dia ada di G gitu ya, di gamma, maka dia tetap harus diulang. Terus habis itu penambahan epsilon, kemudian maka pangkal katanya saja yang berbeda. Dari ginomai menjadi gon. Dan tidak ditambahkan sisipan kapak, karena tadi nanti ada catatan khusus. Ya, di next slide berikutnya. Dan dia langsung diberikan akhiran A. Gitu. Kemudian kata pileo. Nah, pileo, nah ini yang agak unik dan berbeda sendiri ya. Ini juga nanti ada sedikit catatan di belakangnya, gitu ya. Untuk bentuk konsonan P, ya, yaitu dari kata pileo, ya, dia direduplikasi atau diulang bukan P-nya, tapi jadi P. Diulang menjadi P. Ya, nanti ada beberapa konsonan yang memang dilembutkan atau istilahnya di konsonannya nanti akan diubah atau diperhalus gitu ya. Seperti salah contohnya itu adalah P. Harusnya kan pengulangan konsonan awal gitu. Harusnya kan pengulangannya sama kan, harusnya kan P juga gitu. Tapi kenapa berubah menjadi P biasa gitu ya, bukan P gitu ya. Karena dia dilembutkan atau diambil istilahnya ke dalam konsonan P yang sama. Ya. Khusus konsonan P ini. Maka dia tidak diubah menjadi V, gitu ya. V, tidak, tapi menjadi P. Kemudian epsilonnya tetap ada. Itu baru setelah itu, pileo, ile-nya itu tetap pangkal katanya. Kemudian dia tetap ada konsonan kapak dan akhirannya. Gitu. Jadi kata-kata ini sebenarnya menunjukkan bentuk pengulangan ya. Kembali lagi huruf pertamanya, gitu ya. Huruf pertamanya diulang, kemudian ditambahkan epsilon, baru setelah itu pangkal kata, kemudian penambahan sisipan dari konsonan kapak, baru akhiran. Oke, pengecualian itu nanti ada beberapa 3 case khusus gitu ya, yang nanti kita akan bahas. Lino, grapo, ginomai, gitu ya. Kenapa dia kapanya hilang gitu ya? Kapanya hilang, n-nya hilang gitu ya di dalam pangkal katanya. Terus terakhir itu adalah bentuk konsonan V gitu ya, atau P atau V gitu ya. Kenapa dia tidak sama pengulangannya, malah menjadi P gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini nanti ada catatan di slide berikutnya. Tapi pada intinya di dalam pengulangan dia polanya sama, gitu ya. Polanya ini dasarnya. Nah, tadi untuk catatan-catatan khususnya, ini. Jika huruf awal pangkal kata itu adalah huruf V atau V, ya, maka huruf awal yang digandakan atau yang
direduplikasi itu digunakan bukan huruf ini ya, tapi huruf P. Kayak tadi Pileo ya. Pileo. Oke. Dia kan harusnya direduplikasi huruf ini juga karena berdasarkan ciri khas utama yang pertama gitu ya, pengulangan huruf konsonan yang pertama itu harus diulang kan. Tapi untuk konsonan ini, untuk konsonan V ya, ya, yang digandakan bukan V-nya tapi huruf P. Makanya tadi dia menjadi Pepi Leka. Itu. Terus untuk huruf nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan huruf atau kata yang huruf awalnya itu teta, maka nanti reduplikasinya itu bukan teta juga, tapi T, konsonan T. Sama kayak Pilia tadi. Misalkan contoh katanya di sini itu adalah apa ya contoh katanya ya? Terapelua. Terapelua. Oke, ini bentuk present aktif indikatif. Yang pertama, ingat bahwa berdasarkan catatan ini, untuk huruf awal teta, kita ngebentuk reduplikasinya itu dengan konsonan T. Lalu setelah itu, tambahkan epsilon. Baru pangkal katanya. Terapelua. Oke. Jadi ada beberapa huruf yang memang reduplikasinya itu tidak sama dengan huruf awalnya. Salah satu contoh hurufnya adalah V gitu ya, teta, sama ada lagi huruf awal C atau Ki. Maka digandakan atau reduplikasinya yang digunakan itu huruf K. Seperti katanya garis somai. Garis somai, ingat berdasarkan catatan ini, yang digandakan bukan ki-nya atau ci-nya, tapi kappa. Jadi, K garis. K garis. K garis. Jadi, jika Bapak Ibu ketemu dengan kata yang huruf awalnya itu mulai dengan konsonan V, teta, atau ci, atau ki, itu digandakan dengan konsonan yang lebih lembut. Ya. Jadi digandakan dengan konsonan yang lebih lembut. Kayak tadi, pi, teta, pi, tau, dan tau. Jadi bukan digandakan berdasarkan huruf pertamanya. Ini untuk kata yang khusus tadi. Sisa daripada itu kalau misalkan tidak misalkan didahului dengan huruf lain, gitu ya, dimulai dengan huruf lain selain pi, teta ataupun ci, maka tetap sama. Ya, pengulangannya adalah huruf pertama baru ditambah epsilon. Setelah itu pangkal kata, terus penambahan sisipan kappa baru akhiran. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata yang huruf pertamanya adalah V, teta, ataupun ci, maka dia harus pengulangannya atau reduplikasinya itu bukan huruf pertama, tapi huruf atau konsonan yang lebih lembut, yaitu pi, teta, pi, tau, dan kappa. Karena bisa dibilang huruf-huruf ini itu hampir sama di dalam pelafalan. V atau pi itu sama. Teta menjadi tau.
kapa atau ci itu menjadi kapa. Ya, artinya reduplikasinya itu tidak terlalu jauh di dalam pelafalannya. Tuh. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu, nah ini yang juga jadi catatan gitu ya. Tadi, jadi di luar kata-kata tadi, gitu ya, di luar yang ini maka saya mengingatkan kembali nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan huruf konsonan palatal, konsonan palatal itu apa sih? Kayak kapa, agama, ji tadi, gitu ya, akan digandakan dengan menggunakan konsonan k tadi. Penggandaannya atau reduplikasinya dia adalah hurufnya yang diulang adalah K, kemudian baru ditambahkan vokal E. Ya. Kemudian konsonan dental yang misalkan katanya dimulai dengan huruf tau, delta, atau theta tadi, ya maka dia digunakan pengulangannya adalah konsonan tau. Kemudian baru disisipkan vokal E menjadi T. Dan terakhir konsonan labial. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata yang dimulai dengan konsonan labial, yaitu ada pi, beta, sama v, maka penggandaannya itu menggunakan konsonan P. Kemudian baru disisipkan vokal E dan menjadi P. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, diskusi aja gitu. Ini bukan tentang materi malam ini ya, tapi ini yang mau di bahasa Yunani. Penasaran nih Bu, ini udah kepalaku udah mulai panas nih. Minum air dingin kalau udah panas, biar enak. Iya. Itu Bu, tentang bahasa Yunani itu nggak bisa dalam penggunaan dalam kitab perjanjian lama ya Bu? Atau gimana? Soalnya gini Bu, kemarin itu sempat ada tugas ya dari mata kuliah lain tentang perjanjian lama, dan itu kami buat makalah. Terus karena ya kita kan mau kembangin kalimat-kalimat lah ya, mau buat ala-ala Yunani gitu, setiap judulnya kita buat ala-ala Yunani. Nah, terus ditanya emang sejak kapan ada perjanjian lama itu, kita perjanjian lama itu harus pakai bahasa Yunani gitu. Bagaimana Bu? Jadi untuk di dalam perjanjian lama gitu ya, kalau kita mau melihat ke dalam bentuk bahasa Yunaninya itu pakai versi yang Septuaginta. Jadi kalau misalkan kita mau tafsirkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani itu pakai versi yang Septuaginta. Itu karena kan memang sebenarnya bahasa Yunani sendiri itu terjemahannya untuk perjanjian lama. Perjanjian baru. Tapi kalau perjanjian lama kita mau lihat juga bahasa Yunaninya gitu ya, bisa juga tapi pakai versi yang Septuaginta karena memang bentuk bahasa perjanjian lama itu kan sebenarnya bahasa aslinya adalah Ibrani. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Bina mau kerjakan tugas dengan menggunakan bahasa Yunani atau melihat ke dalam bahasa Yunani, artinya untuk teks perjanjian lama pakai yang versi Septuaginta. Oke Bu, itu aja sih. Makasih ya Bu. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jadi ini masih tentang reduplikasi gitu ya. Jadi ada kekhususan ketika di dalam reduplikasi gitu ya. Jadi ada yang berubah pengulangannya itu sesuai dengan huruf konsonan awalnya, tapi ada juga yang berbeda tadi seperti Pileo sama huruf-huruf yang misalkan awalannya itu konsonan palatal, konsonan dental, konsonan labial gitu ya. Maka dia dikelompokkan di dalam penggunaan atau reduplikasinya itu sesuai dengan penggunaan reduplikasinya gitu ya. Makanya ini saya buat catatan ini supaya nanti Bapak Ibu ketemu dengan kata yang dimulai dengan konsonan palatal atau konsonan dental atau konsonan labial, untuk mereduplikasinya Bapak Ibu nggak bingung.
Jadi tahu dasarnya mereka dari mana. Oke. Nah, di dalam reduplikasi atau penggandaan, itu juga sebenarnya nanti Bapak Ibu kan ada yang dimulai dengan huruf konsonan seperti tadi ya, ginomai, terus pistewo, grapo, itu dimulai dengan huruf konsonan atau huruf mati. Tapi ada yang juga pangkal katanya atau huruf pertamanya itu tidak dimulai dengan konsonan, tapi dimulai dengan vokal. Ya. Contohnya seperti apa? Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata yang huruf pertamanya itu diawali dengan huruf vokal, maka reduplikasinya itu bukan huruf vokalnya yang digandakan, sesuai dengan yang pertama tadi. Beda kalau yang ini. Jadi reduplikasinya untuk kata yang dimulai dengan huruf vokal, maka vokalnya itu akan dipanjangin. Tahu huruf pertama, tahu huruf vokal pertama di dalam sebuah kata itu, yang tadinya misalkan epsilon, maka dia harus diperpanjang menjadi eta. Ya, contoh katanya seperti ini. El piso. Ya. Maka dia tidak diulang pangkal katanya, harusnya kan gitu ya, kayak sesuai sistem yang pertama tadi. Tapi karena dia dimulai dengan vokal, huruf vokal, ya, maka dia bukan menjadi gitu ya. Lip pit gitu enggak. Tapi dia diperpanjang. Karena dia menjadi eta. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan kata yang dimulai dengan huruf vokal, maka dia diperpanjang hurufnya. Huruf awalnya atau reduplikasinya itu diperpanjang. Bukan di double kayak yang pertama. Beda. Karena ini jenisnya huruf vokal. Nah, kata el piso ketika kita mau ubah ke dalam bentuk perfect, tense perfect, maka pangkal katanya dia menjadi el pit. Ya, jadi nanti huruf D-nya ini jadi hilang karena nanti dia akan punya perlakuan khusus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam tense perfect aktif indikatif orang pertama tunggal, el piso menjadi tense perfect menjadi el pica. Gitu ya. Deltanya hilang. Tapi reduplikasinya dia tetap. Yang tidak berubah adalah reduplikasi dan ada apa? Yang hilang hanyalah konsonan akhir di dalam sebuah pangkal kata. Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau misalkan Bapak Ibu ketemu dengan pangkal kata kerja yang berakhiran dengan konsonan tertentu, ya, yaitu ada delta, theta, tau atau theta, maka dia akan hilang. Akan menghilangkan konsonan akhirnya tadi. Maka kemudian baru dia tambahkan konsonan apa. Nah, makanya tadi di sini saya bilang, makanya saya bikin dua, ya. Yang pertama adalah pangkal kata yang diawali dengan vokal, gitu ya. Yang terakhir adalah ketika dia mengalami perubahan di akhirnya. Nah, akhir dari pangkal kata ya yang memiliki konsonan delta atau tau atau theta, maka dia akan hilang konsonan itunya. Konsonan tersebutnya. Nah, dia menjadi LPK. Begitu. Oke. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu di dalam penggandaan, misalkan pangkal katanya diawali dengan ro, konsonan ro, maka konsonan tersebut tetap digandakan. Nah, ini balik lagi. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan konsonan ro, maka dia nggak akan mengalami perubahan yang lain-lain, tapi dia kembali ke pertama. Gitu ya. Konsonan atau konsonan pertamanya atau huruf pertamanya itu tetap diulang.
Ya, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata yang dimulai dengan huruf atau konsonan ro, maka ro-nya tetap diulangi di dalam reduplikasi, kemudian ditambahkan augment atau epsilon tadi, ditambahkan epsilon tadi. Lalu yang berikutnya, misalkan Bapak Ibu ketemu dengan pangkal kata kerja yang diawali 2 konsonan, ya, maka dia akan menerima augment. Contoh katanya apa? Misalkan pangkal kata yang diawali dengan 2 konsonan, yaitu adalah kata kerja ginosko. Kata kerja ginosko kan pangkal katanya geno, ya. Geno itu dia terdiri dari 2 konsonan. Maka berarti reduplikasinya atau penggandaannya bukan geno-geno, ya, atau gene-gene itu bukan. Tapi dia ditambahkan augment di depan. Maka menjadi eknoka di dalam tense perfect. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan beberapa kata yang misalkan diawali dengan 2 konsonan atau 2 huruf mati, gitu ya. Jadi jangan diulangi huruf konsonannya, bukan, atau di menjadi yang pertama tadi, itu enggak, gitu ya. Atau diulangi huruf G-nya enggak, tapi dia ditambahkan augment di depan. Jadi maka dia menjadi eknova. Ditambahkan augment di depan, baru kemudian pangkal kata, baru penambahan sisipan kata, baru akhiran. Atau nanti ada Bapak Ibu yang misalkan kadang-kadang 2 huruf itu di huruf awalnya itu digandakan. Misalkan contohnya itu adalah kata erkomai. Nah, ini yang agak berbeda gitu ya. Yang agak berbeda jauh. Jadi ada beberapa kata yang memang pangkal katanya itu berbeda jauh. Kayak tadi kan ginomai menjadi ginosko menjadi gno pangkal katanya. Nah, erkomai pangkal katanya itu adalah elut. Nah, maka dia 2 huruf awalnya digandakan. Elut di sini karena dia adalah pangkal katanya, 2 huruf awal digandakan. Jadi bukan LL luta, gitu ya, tapi bukan pakai epsilon sama, tapi salah satunya diganti menjadi eta. L luta, gitu ya. Penggandaannya dia tetap pakai L, ya, epsilon, tapi L yang kedua, ya, di dalam pangkal kata dia digandakan. L luta. Jadi ini disebut sebagai perfect kedua. Karena kenapa? Karena dia tidak disisipkan kapa. Ya, harusnya elutka. Jadi selain reduplikasi, ciri khas daripada tense perfect adalah penambahan kapa sebelum akhiran. Makanya dia disebut atau ya makanya mereka digolongkan ke dalam bentuk perfect kedua. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi indikator utama dalam tense perfect itu adalah sisipan kapa. Jadi selain reduplikasi adalah sisipan kapa. Walaupun kalau kita lihat ada sejumlah kata atau tense perfect ya tidak memiliki kapa. Nah, itu yang disebut sebagai tense perfect. Salah satu contoh katanya adalah akowo. Ya. Akowo di dalam tense present aktif indikatif kemudian berubah ke dalam tense perfect-nya menjadi akekoa. Dia tidak berubah, dia tidak ditambahkan sebelum terakhir ya, sebelum A-nya itu, sebelum alfanya itu dia tidak ditambahkan kapa. Kemudian ginomai tadi, ya. Ginomai tidak ditambahkan atau tidak disisipkan kapa, karena mereka masuk di dalam golongan tense perfect kedua. Grapo juga sama, gitu ya. Jadi cuma ada reduplikasi, gitu ya. Semua di sini ada tetap reduplikasinya, gitu, tapi tidak ada sisipan kapanya.
Lambano. Nah, ini yang sangat juga berbeda jauh. Gitu ya. Lambano, reduplikasinya itu A. Ya. Memang itu perubahan yang sangat jauh dan khusus. Makanya mereka disebut tes perfect kedua. Dan tidak ada sisipan kata. Gitu ya. Jadi saya pikir itu catatan khusus di dalam tentang reduplikasi memang agak banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini akhirannya. Ya. Untuk bentuk orang pertama akhirannya A, orang kedua as, N. Ya, ini di dalam Ray Summers ada di lesson berapa gitu ya tentang perfect. Terus bentuk pluralnya amen, ate, asin. Oke. Ini bentuk dari diatesis middle dan pasif mereka sama. Ya. Di dalam diatesis pasifnya dia nggak ada penambahan kapak malah. Ya, tapi langsung ke dalam bentuk middle dan pasifnya saja. Yang penambahan kapak itu hanya khusus di dalam tense perfect aktif. Ya, diatesis aku. Oke. Saya berhenti karena saya rasa Bapak Ibu pasti sudah pusing. Ya. Sangat pusing, sangat panas, dan sangat jelimet, Bu. Ya, saya akui. Itu yang Bapak Ibu. Tapi ya itulah. Pokoknya kalau semakin ke belakang memang kita perlu kesabaran dan kefokusan yang ekstra. Gitu ya. Nggak apa-apa, tapi nanti Bapak Ibu catatan-catatan ini yang memang penting, yang perlu di notes, nanti saya bagikan ke Bapak Ibu ya, nanti biar Bapak Ibu juga pelajari lagi, ulangi lagi, kalau ketemu lagi nggak bingung. Oke, terima kasih atas partisipasinya, atas keheningannya saya, atas juga ya pasti masih memproses gitu ya, terus masih terus mencerna, nggak masalah. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau perlu diulangi, kita ulangi lagi minggu depan. Ya. Oke, kita tutup di dalam doa. Awan minggu depan ya. Awan minggu depan baca. Gitu ya, baca kitab. Karena tadi kan nggak keburu. Ya. Ya, yang belum minggu depan. Ya, minggu depan kita ada latihan baca lagi. Oke, kita tutup dalam doa. Silakan Awan. Sekalian tutup. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua mengenai dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pelajaran Ibu Esti yang sangat luar biasa Tuhan. Biar setiap materi Tuhan yang akan dibagikan itu boleh membuka wawasan, membuka pengertian yang baru Tuhan untuk bagi setiap kami, untuk boleh semangat dalam belajar bahasa Yunani ini Bapak. Berikan kami kefokusan, berikan kami semangat yang baru supaya kami tetap semangat dan suka tidak selalu untuk mengikuti kasih-Nya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan hanya bagi Tigresia misalnya ulang tahun juga dalam keadaan yang kurang sehat Bapak. Kami percaya Tuhan yang telah memberkati Tigresia dengan pelayanan, pekerjaan, keluarga, semua berkat-Nya melimpah-limpah atas kedepan hamba-Mu ya Bapak. Terus Engkau pakai perluas kapasitas pelayanan Tigresia Tuhan dimanapun Tigresia berada, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapak. Juga berkati siap kami Tuhan, juga berkati Ibu Esti yang telah mengajar kami Tuhan, berikan nama-Mu kesehatan, kekuatan, hikmat yang baru, pengurapan yang baru, selalu ada pada hamba untuk tetap sabar dalam mengajar kami, dan tetap suka selalu untuk ada bagi siap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, kami beristirahat, biar sepanjang malam ini malaikat-Mu menjaga setiap kami, menyertai kami supaya besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami kembali beraktivitas memulai ke depan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Teman. Mari membaca Yunani malam. Baca Yunani ya gampang. Yunani. PR-nya apa lagi nih? PR Ibrani gimana, Bu? Ada itu. Di mana? Minggu depan. Ada Sam? Ada ya di tugas kampus, dilihat aja. Hah? Di grup tugas kampus.
Ada ya? Ada. Tolong ya Bu, minta tolong ya Bu. Ih, saya gak ngerti. Jadi gini ya mabuknya sekarang ya. Mari kita belajar bahasa Ibrani. Saya nanti bagi ya, saya. Waduh, aku juga nggak matiin kemarin. Iya kemarin lagi ini ya galau ya. Iya. Saya Yunani hands up loh. Gila kemarin nggak konsen sejak dari pelajaran Pak Ricardo. Udah saya udah. Bagi saya, Bu. Kaget loh, kaget. Pak Yuda sudah deh itu A+ sudah. A+. Saya nggak tahu.